Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh hidup. Biarlah pagi hari ini kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pagi ini. Satu lagu yang mengantarkan kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Jemaat sekalian, salam sukacita dan salam sehat. Mari kita melakukan kebaktian ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan dalam sorga, kami sungguh mohon ampun di hadapan-Mu untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami kurang sungguh-sungguh di hadapan-Mu, ya Tuhan tolong kami ya Tuhan, untuk bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kami bergumul atas dosa-dosa kami, Tuhan ampuni kami, dan biarlah kami boleh berubah dan bertobat ya Tuhan. Kalau kami lagi kebingungan dan mengandalkan banyak hal di luar Tuhan, kiranya Tuhan kembalikan kami untuk melihat lagi bahwa Tuhan sungguh layak bisa dipercaya. Jemaat sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita pagi ini, Matius 28 ayat yang ke-20, begini bunyi firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Dan kami menikmati penyertaan Tuhan sampai detik di akhir tahun 2020. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami rindu menaikkan pujian di hadapan-Mu. Kami rindu bersorak bagi Engkau Allah kami yang begitu hebat dalam hidup kami. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Kami mengagungkan Engkau Allah kami yang besar. Kami mengagungkan Engkau Allah kami yang ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita sama-sama bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh menyapa setiap kita. Kita rindu firman Tuhan akan menjamah setiap hati kita. Sehingga melalui firman Tuhan kita diteguhkan, kita ditegur, dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan bahwa janji-Mu
Engkau akan menyertai kami sekalipun di tengah badai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita mendapatkan kesempatan beribadah. Mari saat ini saya mengajak setiap kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan boleh menyatakan kehendak-Nya kepada setiap kita. Memampukan kita juga untuk melakukan kebenarannya. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Mungkin sepanjang tahun ini kami mengalami pergumulan, permasalahan. Tetapi kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pernyataan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Sebab ini adalah wujud nyata bahwa sampai detik ini Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakan untuk setiap kita Yohanes 17 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku akan mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudara, saya akan membaca kelanjutan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20. Demikian firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, tema firman Tuhan pada saat ini adalah till the end of time. Sampai pada kesudahan zaman. Saudara, apanya yang sampai pada kesudahan zaman? Tidak lain dan tidak bukan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Nah, saya rindu mengawali khotbah ini dengan pertanyaan, apa yang ada di benak saudara ketika saudara mendengar bahwa Allah yang kita sembah menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Nah saudara, apa yang ada di benak saudara ketika mendengar hal ini?
Kita tahu di masa pandemik ini sekarang ada yang lagi trending yaitu goes, sepeda, bersepeda. Dan menarik sekali, beberapa waktu yang lalu saya sempat pergi ke Kosambi. Saya mau cari sepeda dan saya lihat kios-kios sepeda hampir penuh dengan orang. Mereka semuanya mencoba untuk menawar sepeda yang ada di situ. Orang mungkin mulai sadar bagaimana mereka menjaga kesehatan dengan bersepeda. Nah saudara, sepeda-sepeda itu pun harganya mulai melambung tinggi. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, ada sekitar 4 tahun yang lalu. Saya juga membeli sepeda kisaran harga 800.000. Sekarang bisa 2 kali lipatnya, bahkan lebih saudara. Tetapi orang juga tetap mencari sepeda untuk keperluan mereka atau bahkan hanya sekedar untuk gaya hidup. Nah saya mengajak setiap kita untuk membayangkan seandainya saudara adalah salah satu dari orang yang jualan sepeda pada waktu itu. Saya kira saudara akan senang. Saya ngobrol dengan salah satu orang yang jual sepeda. Dia katakan, Pak, belum pernah ada selama puluhan tahun saya jual sepeda booming seperti sekarang ini. So sekali lagi, seandainya saudara menjadi penjual sepeda pada waktu itu, apa yang akan saudara katakan? Saya sangat yakin saudara akan berkata, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena Tuhan menyertai saya, Pak. Karena Tuhan menyertai usaha saya, Tuhan memberkati usaha saya. Kita untung banyak, dari keuntungan itu biaya sekolah anak terjamin, bahkan kita bisa jalan beberapa kali sampai ke luar negeri. Nah saudara, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar Allah menyertai sampai pada kesudahan zaman? Secara umum, orang akan berpikir bahwa ya Tuhan menyertai berarti Tuhan memberkati saya, Pak. Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan menyediakan apa yang saya perlukan. Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada saya. Suami istri baik, anak-anak baik, usaha lancar, sehat selalu. Saudara, kalau kita berpikir bahwa berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan, saya kira nggak salah. Nggak salah. Tetapi mari kita perhatikan bersama. Tadi di doa saya sudah sampaikan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Tapi acap kali kita keliru menerjemahkannya. Mari kita lihat di tahun ini saja saudara. Kita sudah sampai di penghujung tahun. Ini minggu terakhir kita beribadah. Tidak sedikit di antara kita terkena dampak pandemik bukan? Kita bergumul dengan diri loh saudara. Kita mulai bosan, kita mulai letih, kita bergumul, kita stres, kita ngalami depresi, bahkan kita nggak bisa ngontrol emosi, suka marah-marah. Kesehatan mental kita, pergumulan pribadi. Ada di antara kita juga bergumul mungkin dari sisi keluarga. Pandemik 2 bulan, 3 bulan kita menikmati. Yang pertama gak bisa bersama keluarga, banyak waktu bersama-sama dengan keluarga. 10 bulan saudara kita cekcok dengan pasangan kita. Kita gak cocok dengan anak kita yang mulai beranjak remaja. Dan relasi antar keluarga diuji. Gak cukup sampai di sana saudara. Dari sisi ekonomi. Mungkin ada loh di antara jemaat mereka di PHK. Usaha yang dulu omset tinggi terjun drastis ke bawah. Saya pernah ngobrol dengan salah satu jemaat. Dia berkata demikian, Pak Andreas, saya dulu bekerja, berdagang, berusaha untuk cari untung sebesar-besarnya. Tetapi Pak sekarang saya bekerja, berdagang supaya tidak terjadi kerugian besar-besarnya. Saudara lihat, mau cari untung dulu. Sekarang nahan supaya nggak buntung saudara. So, ada banyak sekali hal-hal yang menjadi dampak dari pandemik ini dan barangkali saudara juga mengalaminya. Kita mengalaminya. Nah kalau seandainya kita adalah orang-orang yang berhadapan dengan pergumulan seperti ini, masalah seperti ini. Lalu apa yang harus kita katakan? Saudara? Apakah itu berarti Tuhan tidak menyertai saudara? Apakah itu berarti, oh ya dulu Tuhan menyertai, sekarang saya susah Pak. Berarti sekarang saya tidak menyertai. Dulu saya enak hidupnya, tetapi sekarang susah minta ampun. Oh Tuhan menyertai, tapi gak sampai kesudahan zaman. Saudara, itukah yang kita pikirkan? Bisa jadi itu kita pikirkan. Tapi mari kita sama-sama lihat satu bagian kebenaran firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 13. Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada Bapa. Doa untuk murid-murid yaitu para rasul pada waktu itu, dan Tuhan Yesus berdoa untuk murid-murid. Hasil dari pemberitaan Injil para rasul artinya
Tuhan Yesus berdoa untuk saya dan saudara juga. Dan di dalam doa Tuhan Yesus ini, saudara, ada satu isu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu bicara pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Bapa kepada para murid. Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa pelihara para murid ini. Sebagaimana aku memelihara mereka. Jadi isu pemeliharaan diangkat 2 kali, saudara. Saudara, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini? Saudara, jikalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, tidak ada satupun bagian firman Tuhan yang berbicara tentang bahwa pemeliharaan itu adalah kenyamanan hidup, fasilitas hidup, kemudahan hidup. Gak ada, saudara. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, beberapa saat sebelum Tuhan Yesus menaikkan doa ini, Tuhan Yesus mengatakan, engkau murid-muridku, engkau tidak akan berbeda jauh mengalami apa yang dialami oleh gurumu. Apa itu? Engkau ditolak dunia, bahkan engkau mengalami penganiayaan. Ada saat orang akan menyeret engkau karena namaku. Jadi gak ada, saudara, secuil pun yang bicara tentang kenyamanan hidup. Sekali lagi saya katakan, kalau kita berkata bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, itu benar. Tetapi kalau kita menerjemahkan bahwa berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu berbicara tentang berkat-berkat yang sifatnya materi, kenyamanan hidup, fasilitas hidup, bukan itu, saudara, yang dimaksudkan oleh Tuhan. So ini menjadi sesuatu yang ironis. Kenapa? Karena kita acap kali menerjemahkan penyertaan Tuhan itu dengan pemikiran kita yang bermuara pada ego, saudara. Yang bermuara pada keinginan-keinginan daging dan bukan berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Saudara, lalu apa? Sekali lagi, makna dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit. Saya ingat beberapa minggu yang lalu, saudara, saya mengajar anak saya, usianya masih 5 tahun, anak yang pertama, saudara, untuk naik sepeda roda 2. Ya, jadi kami mengikuti trending nih, goes. Ya. Jadi anak saya mau ajar untuk naik sepeda roda 2. Sekarang sudah bisa, tetapi ada proses untuk menuju ke sana. Diawali dari apa, saudara? Orang tuanya. Saya berpikir, saudara, dan saya merencanakan. Saya berpikir, wah, Goshen ini mesti bisa naik sepeda. 1, dia bisa olahraga. 2, dia menemukan alternatif untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Yang ketiga, saya melihat itu bisa memunculkan confidence dalam diri anak. Saudara bayangkan kalau seandainya teman-teman seangkatan dia udah bisa, dia belum bisa. Saya berpikir, saya merencanakan, saudara. Baik, saya mesti latih dia sepeda. Dan saya mesti siapkan step-stepnya, benar, saudara. Ini serius, ada step-stepnya yang kami lakukan. Saya dengan istri. Yang pertama, saudara, kami memberikan pemahaman. Yang biasanya dia naik roda 3, saudara. Ya, kami berikan pemahaman, Goshen ini waktunya, ayo naik sepeda roda 2. Gak langsung loh, saudara, dia ngomong, oke Papa ayo. Dia gak mau, saudara. Bahkan waktu itu kami sempat pinjam sepeda roda 2 temannya, kami kasih ke dia gak mau sampai nangis. Tapi kasih pemahaman. Akhirnya bisa. Artinya dia mau, bersedia untuk latihan. Nah yang kedua tentu penyediaan toolsnya. Ya, saya belikan sepeda, ya. Tadi kan saya cerita di awal saya jalan-jalan ke Sambi, cari sepeda itu. Setelah dapat step yang ketiga, latihan. Nah ini adalah step yang gak mudah. Butuh perjuangan saya dan tentu butuh perjuangan dia. Nah waktu latihan itu loh, saudara. Saya mau cerita, ada kalanya Goshen jatuh. Ada saat-saat dia nangis. Ada saat-saat dia nabrak pagar, nabrak pot, nabrak pohon pisang, saudara. Ya. Ini adalah sebuah proses yang dia lalui sampai kemudian 1 November. Saya ingat sekali itu hari yang bersejarah buat anak kami, buat kami juga. Saya pegang dia dari belakang, terus saya lepas, dia bisa. Terus saya pegangin lagi, saya lepas, durasi saya lepas itu semakin panjang dan saya lepas, dia bisa, saudara. Wow, itu sesuatu yang menyenangkan, kebanggaan buat saya dan dia sendiri senang. Sampai sekarang juga suka naik sepeda roda 2. Kenapa saya cerita ini? Saudara, saya mau tanya, apa arti kehadiran saya buat anak saya yang sedang berjuang? Apa arti kehadiran saya? Apakah dengan saya hadir bersama dengan Goshen, anak saya itu, saudara, dia gak pernah jatuh, gak akan pernah jatuh, gak boleh jatuh.
Apakah dengan saya hadir melatih anak saya bersepeda, artinya dia nggak boleh nabrak? Apakah dengan saya hadir melatih dia naik sepeda, dia nggak boleh nangis karena dia harus berhadapan dengan rasa takut, rasa cemasnya, saudara? Apakah nggak boleh? Boleh saja, saudara. Tetapi dengan saya hadir di sana, dia gagal, saya motivasi. Gak apa-apa Goshen, ayo bisa. Saya latih dia lagi. Ada kalanya terlalu sakit dia jatuh, dia nangis. Memang gak mudah untuk terus membawa dia kembali mau latihan lagi. Tetapi ada penguatan yang diberikan, motivasi yang diberikan oleh kami, oleh saya, saudara. Dia mau berlatih lagi. Apa arti penyertaan saya untuk Goshen pada waktu itu? Bukan supaya dia tidak ada perjuangan, bukan supaya dia tidak jatuh, supaya tidak terluka, saudara. Tetapi dia didesain, disiapkan untuk mencapai tujuan yang sudah saya rencanakan sebelumnya sebagai orang tua. Dan dia berhasil. Saudara, mari kita berefleksi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudara, bukan berarti tidak ada permasalahan pergumulan dalam hidup kita. Tetapi ada kekuatan yang Allah berikan. Ada dorongan. Ada Roh Kudus yang terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita, memberikan peneguhan, memberikan sukacita di tengah-tengah tantangan. Sehingga kita pada akhirnya, saudara, bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, apa arti penyertaan Tuhan? Apa arti pemeliharaan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Segala sesuatu yang kita perlukan untuk tujuan Allah, bukan tujuan kita. Untuk maksud Allah, bukan keinginan maksud kita. Apa tujuan Allah? Apa maksud Tuhan ketika Allah menyatakan pemeliharaan penyertaannya? Tidak lain dan tidak bukan. Supaya saya dan saudara dimampukan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak orang bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Sudah banyak orang menerjemahkan perkataan Tuhan Yesus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Kita bergumul, kita ingat ayat ini. Kita sakit, kita ingat ayat ini. Barangkali kita juga bergumul. Dalam pekerjaan kita ingat ayat ini. Saudara, gak masalah. Tapi ingat loh, konteks ayat itu bicara tentang dimuridkan. Pemuridan. Supaya orang-orang menjalankan proses pemuridan, dan dalam proses pemuridan itu nama Tuhan dipermuliakan. Disitulah Yesus menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus menolong kita. Saudara, kalau kita ingat banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka hidup takut akan Tuhan. Alkitab catat mereka disertai oleh Tuhan, tapi hidupnya juga ada pergumulan. Saya angkat satu tokoh saja, yaitu Daud dari Perjanjian Lama, saudara. Raja yang diurapi. Raja yang menjadi standar buat raja-raja yang lain. Tidak ada raja seperti Daud yang hidupnya takut akan Tuhan. Tetapi raja ini yang dipilih oleh Tuhan, bukan gak ada pergumulan. Sudah di masa remaja dia pernah menghadapi penolakan dari papanya. Dibedakan, pengabaian, disepelekan oleh saudara-saudaranya. Sudah diurapi menjadi raja, dia berhadapan dengan mertuanya sendiri. Saul dikejar-kejar, hendak dibunuh karena Saul yang insecure, Saul yang iri. Belum lagi dia pernah menghadapi pengkhianatan dari anaknya Absalom. Saudara, Daud bergumul. Tetapi ini yang saya mau sampaikan. Daud disertai oleh Tuhan. Sehingga dia tahu makna apa itu disertai oleh Tuhan. Tidak selalu sesuai dengan yang dia mau. Tetapi dia dimampukan untuk berjuang melakukan kehendak Allah. Sehingga melalui kehidupan Daud, orang-orang kenal siapa Allah Israel. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ada seorang Kristen bernama Florescu. Florescu ini pernah disekap di dalam penjara komunis, saudara, karena iman Kristennya kepada Tuhan. Iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dalam penjara Florescu disiksa sedemikian rupa, saudara, dengan tongkat besi panas, dengan pisau, tetapi dia masih tahan. Dipaksa untuk ngomong, siapa orang-orang yang percaya selain kamu? Yang suka bersekutu denganmu siapa? Dia gak mau ngaku. Seorang komunis ini, mereka pikir cara yang lain. Dikasih tikus, saudara. Di tempat dia di penjara, tikus yang lapar, beberapa tikus. Dan ini membuat Florescu gak bisa tidur. Sekalinya dia tidur, maka tikus itu akan gigit dia. Dan itu berlangsung 40 hari.
Satu kondisi yang melelahkan, meletihkan. Tetapi dia tidak mau mengaku, tetap tidak mau ngasih tahu nama-nama orang yang percaya. Sampai kemudian mereka yang komunis ini membawa satu anak namanya Alexander. 14 tahun gak lain dan gak bukan adalah anak dari Florensku ini saudara. Saudara dia dipukulin, dicambuk. Florensku tadinya bisa tahan tetapi sekarang dia melihat anaknya teriak kesakitan mulai gak bisa tahan. Dan dia katakan stop, hentikan. Anakku maafkan papa. Papa harus menyampaikan mereka-mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak engkau akan terluka. Saudara, apakah berhenti sampai di sini? Tuhan bekerja. Alexander yang terluka dan berdarah-darah itu dipakai oleh Tuhan. Dan dia merintih kepada papanya. Papa tolong, jangan membuat aku malu. Jangan katakan mereka-mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Supaya mereka tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kalaupun aku mati, aku mau mati di dalam nama Kristus. Dan aku mau bersyukur karena aku mendapatkan kesempatan ini. Saudara, apa itu penyertaan Tuhan? Florensku tetap ditangkap, dia tetap disiksa. Apa itu pemeliharaan Tuhan? Alexander tetap dicambuk, Alexander tetap merintih kesakitan, darah keluar dari tubuhnya. Apa itu pemeliharaan dan penyertaan Tuhan? Bahwa mereka berdua ini, saudara, akhirnya dimampukan untuk bersaksi di tengah-tengah desakan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Sehingga orang bisa tetap mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, mari saat ini saya mengajak setiap kita, lihatlah kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Saya sadar memang ada kalanya sulit untuk melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Tetapi saya mengajak kita untuk mengingat, lakukan 3 hal ini yang saya singkat dengan akronim BEST, saudara. BEST. Akronim yang pertama dari satu kata BE, bersyukur, saudara. Bersyukur membuat kita konsentrasi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang membuat kita melihat tidak hanya pergumulan yang kita alami, tetapi kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dan kita di sana akan melihat kehadiran Tuhan. S adalah akronim dari kata sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, acap kali kesibukan dan pergumulan membuat kita tidak lagi memandang Tuhan yang maha kuasa itu, saudara. Tetapi kita fokus dalam pergumulan-pergumulan itu dan semakin melemahkan iman kita. Sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan membuat kita memiliki waktu untuk mendengar perkataan Tuhan. Di situ ada penghiburan, kekuatan dan diri kita semakin aware, peka pada hadirat Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir T, tetaplah melangkah untuk mengusahakan apa yang bisa saudara kerjakan. Saudara, penyertaan Tuhan kadang-kadang dilakukan ketika kita mengerjakan sesuatu dan di situ pertolongan Allah dinyatakan. Bukan berdiam diri dan mengharap saudara durian itu runtuh dari langit. Temukan apa yang ada di hadapanmu dan yang dijumpai tanganmu itu kerjakanlah. Di situ Tuhan sanggup untuk melakukan penyertaannya dalam kehidupan kita. Sehingga pada masanya saudara, pada waktunya kalaupun saat ini kita menghadapi pergumulan, kita tetap bisa berkata, terpujilah Tuhan. Karena Allah yang saya sembah, Allah yang saudara sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, mari saat ini di akhir tahun ini kita berkomitmen. Lakukan best ini saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Dan tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sampai hadirat Allah, pertolongan Allah dinyatakan. Ada amin saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, sebagian besar di antara kami mengalami satu gelombang besar di masa pandemik ini yang berpengaruh. Tidak sedikit aspek dalam kehidupan kami yang kemudian tergoncang. Tetapi kami mau melihat di dalam goncangan itu tetap penyertaan Allah senantiasa ada. Tuntunan Tuhan tidak pernah lenyap. Dan Allah adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka sampai pada kesudahan zaman, hadirat Allah itu dinyatakan, penyertaan Tuhan diberikan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang meskipun menghadapi tantangan dan pergumulan, kami tetap menyediakan diri kami, menyediakan hidup kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada.
Dan biarlah sukacita yang daripada Allah melingkupi kami, damai sejahtera yang daripada Tuhan penuh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami sambut firman-Mu, kami mau lakukan firman-Mu dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mau melakukan firman sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
bersyukur Tuhan, bahwa di tengah-tengah badai sekalipun, Engkau tetap ada menyertai kami. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah terus pemeliharaan Tuhan terjadi atas kami. Pagi ini kami sudah memberikan persembahan kami. Kami rindu biarlah persembahan ini sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sampai hari ini bergumul masalah ekonomi. Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan keadaan ekonomi mereka. Sehingga mereka boleh mengalami pertolongan demi pertolongan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah kami boleh belajar takut akan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh persembahan ini boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini persembahan kami, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Masuk tahun 2021 kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Sampai masa tuamu. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuamu, sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta pemaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. Dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat sekalian, selamat hari Natal semuanya. Kiranya kita boleh mengenang cinta kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai cinta kita kepada Tuhan melalui sesama ini. Mari kita akhiri kebaktian ini, kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari ini. Biarlah sukacita Tuhan
menyertai kami di dalam memasuki tahun yang baru. Kami meninggalkan sejuta kenangan, suka dan duka. Biarlah segala yang luka dan duka membuat kami berpikir lebih bijak untuk menggapai masa depan. Tetapi kenangan yang indah yang mendatangkan suka, biar kami boleh mengulang kembali di tahun yang baru. Lawat setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing, sehingga hati mereka bersuka dalam mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi juga dengan hati yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Jemaat, kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangan kasih setia Tuhan yang penuh rahmat dan kemurahan serta belas kasihan dan semangat cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan hikmat pimpinan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai ketemu minggu depan di tahun yang baru. Biarlah sukacita Natal tetap kita boleh nikmati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.